kita mesti menggali atau mengukur level spiritualitas kita. Ya. Spiritualitas ini, kata penulis sejarah Yuval Noah Harari ya, dalam 21 Lessons for 21st Centuries ya, orang ini terkenal karena mengarang buku Sapiens, Homo Deus ya. Jadi dia mendefinisikan dengan sederhana saja, spiritualitas itu kemampuan kita, kesadaran kita, conscience ya, untuk selalu bertanya dan bertanya makna hidup ya. Saya ada ini untuk apa? Saya ada ini atas rencana siapa? Saya ada ini sebetulnya untuk misi apa? Nah, untuk mencari itu, jawaban diberikan oleh siapa? Pertama itu agama. Sehingga agama itu bukan kita hanya sekedar beragama, being a religion yang paling penting ya. Tidak perlu label saya harus Katolik, Islam, enggak. Being religion, beragama. Nah, beragama itu cirinya orang punya spiritualitas yang tinggi. Kalau orang punya spiritualitas yang tinggi dalam pencarian makna hidupnya, dia tidak cemen doang, ya, tidak. Dia mencari terus, mencari jawaban. Yang sudah pernah kami buat di lembaga ini. Saya melihat gambar itu berbicara, saya membaca dulu. Terima kasih. Kebetulan kami di tingkat SD juga guru BT dimasukkan disatukan ke kami sebagai guru kelas. Sehingga hal seperti ini juga kami guru kelas juga mengatasinya. Ya, Ini siapa nih guru? ini saya. Oh, kalau ini bisa diceritakan tentang apa yang merasakan corona ini, siapa dia, masalahnya apa? Literasi program apapun tentang beasiswa, kita memerlukan penggeraknya adalah siswa itu sendiri. Bagaimana siswa bisa bergerak? Pengalaman saya 20 tahun di bagian beasiswa sangat sulit kalau program dasar pengembangan dari literasi latihan kepemimpinan tingkat dasar itu tidak dilaksanakan. Karena momen itu adalah momen perubahan pada data di anak selama 3 hari. Koordinator kegiatan untuk level KBKO, saya dan Pak Jin Sege terpusat di latihan kepemimpinan tingkat dasar ini. Kami sudah coba bergerak di Satap 2 Awai. Pak Islam dan teman-teman dari sekolah itu sekarang sudah menurut teman-teman sudah sangat berkembang. Begitu juga di sekolah kami. Guru kelas 3. Program saya adalah program GEMAS, Gerakan Membaca Sekarang. Gemas ya? Iya. Jadi untuk literasi 15 menit
Sabtu satu hari penuh untuk kegiatan meditasi. Jadi setiap hari Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran, hanya kegiatan membaca. Kemudian kegiatan ini kami bebas mau pilih apa sesuka-suka anak mau pilih mana. Menarik sekali setelah saya mengikuti program ini, saya mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di dalam kelas itu saya membuat pemetaan mulai dari perencanaan dan membuat kesepakatan kelas, dan juga saya mulai membuat pemetaan kemampuan berbahasa mereka, khususnya kosakata, penguasaan kosakata. Yang sebelumnya saya sendiri yang menginstruksikan kosakata ini, ayo hafal 5 mata setiap hari. Ternyata cara itu kurang pas. Sekarang saya mau berbagi, ini hasil karya saya. Ada 3 bahasa, multilingual language. Ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini Bapak hasil karya saya. Jadi ada 3 bahasa untuk meningkatkan literasi mereka. Kemudian saya mengarahkan mereka, menuntun mereka mulai belajar dari lingkungan sekitar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami, sehingga mereka lebih tertarik. Tunduk, pilih, buat, yang sekarang sedang kami lakukan setiap hari, bahkan bukan sejak kapan saja. Ketika melihat sampah, kami sebagai guru sebagai contoh, kami mengambil sampah itu, terus kami simpan tidak terkandang. Terima kasih Bapak. Lihat, tunduk, pilih, buat. Oke. Itu pada level sekolah tadi. Saya bilang kita kalau mulai dari sana, ya all is beautiful, dan pada saat yang sama kita bisa. Itu yang maksudnya lingkar utama. Murid disuruh guru kamu kegiatan apa semua itu. Ya. Nah, pengaruhnya ini bagaimana kegiatan mempengaruhi sekolah-sekolah lain. Nah, ini supaya pengaruh menyebar ke sekolah lain yang butuh KPSD, PAUD, dan SMP sama SMA. Ya. Nah, ini dalam diskusi nanti bagaimana ini ditularkan. Ya. Ini kebiasaan yang bagus, di mana ini tadi mengasah anak-anak yang terpekar. Ya, mereka tergerak tidak ada yang masalah. Sadar dengan lingkungan yang bisa mendorong. Jadi kita mengidentifikasi betul lingkungan yang secara terakhir misalnya Pak di sana ngomong tentang bagaimana dia mendengarkan gurunya sampai dengan kepala sekolah, hanya belum sampai ke satpam ya. Dia pakai satpam untuk paksa orang anaknya. Ini anak yang dalam bahasa kita menggunakan anak berkebutuhan khusus, bukan bermasalah ya. Yang bermasalah guru saja ya. Guru tidak memahami masalah anak, yang bermasalah itu guru. Nah, anak itu berkebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus anak itu belum dipahami oleh guru. Di perspektif ini yang harus kita sadari. Jadi kalau ada mengalami menjumpai anak-anak seperti ini, yang bermasalah tidak. Dan satu contoh dari sana, ternyata
orang tuanya belum dikunjungi. Lalu kita jadi nggak usah tersinggung kan kita belajar ya. Lalu jawabannya, yes, kita belum panggil guru sekolah kan. Ya. Kita lihat bahwa anak ini dilarang orang tuanya untuk pergi lagi ke sekolah yang ekstrakurikuler. Ya. Kalau kami misalnya orang tua itu awali dari ini kayak sekolah kayak kali. Ya. Jadi kan ini kan bahasa yang sangat umum. Ini tapi pergi sekolah pulang pergi lagi, gitu. Nah, ini wajib kita mengunjungi anak, karena yang lain-lain bisa kok satu itu susah, ya. Berarti kita harus mengunjungi, jangan sampai orang tua punya pemahaman dan rencana kita belum jalan. Atau barangkali pada rapat-rapat komite sebelumnya dia nggak hadir, sehingga nggak tahu ini arahnya kemana. Tapi wajib bagi kita untuk mengunjungi. Jadi Pak Guru dan Kepala Sekolah mengunjungi, bukan marah-marah orang tuanya, ngobrol, ngomong, ya. Hasilnya akan ada kesadaran. Lalu yang berikut itu bagaimana masalah anak secara halus kita sampaikan kepada orang tuanya. Contoh tadi itu di Stanford apa tadi? Yang ngomong tentang level baca anak dikelompokkan, ya kan? Level baca anak dikelompokkan, mulai dari pengenalan huruf, suku kata, kalimat sampai dengan pemahaman. Ya? Di mana standar dari ibu? Ada seorang ibu. Ya. Nah, mengumpulkan orang membuat kategori itu. Nah, kalau kita perlakukan langsung, mempermalukan seorang pasangan orang tua yang anaknya kelas 6 tapi level bacanya kelas 2, ya kan? Pasti dia defense, langsung dia menghindar. Tetapi dengan mengajak orang tua membaca bersama anak di sekolah, ya kan? Mengajak orang tua membaca bersama anak di sekolah, bisa kan ini? Ini yang namanya evidence based, gitu. Berdasarkan tadi kamu sudah capek-capek mengatakan, nah problem terbesarmu yang mana? Ya itu yang didahulukan. Misalnya problem mengenal kata, membaca kata. Nah, ada yang sudah bersabar, ada yang apa. Nanti kalau udah kumpul, saya sudah kumpul lagi dengan paling banyak sih anak-anak orang tuanya. Orang tua dari anak-anak yang kelas 2 atau kelas 1, dia baru rasa. Dia dengan rasa itu pulang ke rumah dia menyisakan waktu untuk baca. Pasti dia akan bertanya ketika dia mendekati, bertanya pada guru, kenapa sampai anak yang sudah lakukan campur dengan yang kelas 2? Kami mau kasih tahu saat ini dia tidak sama-sama di sini menyaksikan. Harus pilih-pilih banget kalau memang ini bapak kamu bawa yang buku yang ini di rumah. Luangkan waktu 1 jam dalam sehari baca sama-sama anak, kan gitu. Nah, sehingga pada waktunya ketika ini semua jalan bergerak cepat, nah kita bisa meminjam istilah profesor kita yang dulu mengajar saudara-saudara kita dari Papua, ya, kita bisa jadi juara fisika matematika. Yohanes Surya. Tapi dia sekolah itu, dan selama ini itu peduli dengan lingkungan bacanya. Sehingga dia baca tentang orang-orang hebat di bidang pendidikan. Yang lain baca di bidang politik. Itu terlalu banyak orang tua. Orang yang memang ada bidangnya. Ya. Jadi Prof. Surya punya istilah itu, kalau memang kita bergerak dengan nilai dan arah yang benar, terakhir itu mes tahu semesta mendukung. Baik, sekian